Bagaimana alam semesta kita lahir? Kalau itu sulit dijawab. Bagaimana dengan ini? Apa yang ada sebelum alam semesta kita terbentuk? Selagi para ilmuwan mencari jawaban atas pertanyaan tersulit dalam sejarah ini, mari cari tahu apa yang telah mereka temukan sejauh ini. Pada abad ke-20 kita telah mengetahui misteri ini. Semua berkat pria bernama Edwin Hubble. Suatu hari di Gunung Wilson, California Selatan, dia mengarahkan teleskopnya ke langit dan menemukan bahwa awan gas acak yang berterbangan di mana-mana ini sebenarnya adalah galaksi lain. Dan jumlahnya banyak sekali. Selain itu, dia mengetahui hal lain, hal yang mengubah dunia selamanya, bahwa galaksi itu bergerak. Terus kenapa? Tanyamu. Yap, hal ini sangat penting. Alam semesta meluas. Dan jika meluas, berarti alam semesta mungkin punya titik awal di suatu tempat, kan? Nah, yang harus kita lakukan cuma memundurkan waktu dan melihat di mana titik awalnya. Para ilmuwan butuh waktu bertahun-tahun lagi untuk menghasilkan teori yang lengkap, teori Big Bang, dan begini teorinya. Gak ada yang pernah berada dimanapun karena kapan atau di mana belum ada, paham gak? Tapi sebenarnya gak gitu. Ada satu hal itu disebut singularitas kosmik. Keadaan alam semesta yang sangat kecil, padat, dan amat sangat panas. Bayangkan alam semesta kita dikompresi menjadi bola kecil. Tekanan dan suhu di dalamnya akan sangat besar. Pada titik tertentu, bola ini tak akan bisa menahannya. Dan terjadilah Big Bang. Itu adalah ledakan energi dan materi yang menciptakan semua yang kita lihat sekarang. Ruang dan waktu serta kekuatan fisik dasar. Ledakan ini juga menyebarkan quark kemana-mana. Quark, partikel kecil yang membentuk dunia kita, semuanya mendidih dalam kaldu kosmik super panas. Saat mendingin, gravitasi mulai menariknya satu sama lain. Mereka berkumpul menjadi atom, lalu molekul, kemudian menjadi objek pertama di dunia, yaitu bintang. Dan semua ini terjadi sekitar 12-14 miliar tahun lalu. Oke, sekarang kita tahu bagaimana alam semesta terbentuk. Tapi apa yang ada sebelum itu? Alan Harvey Guth, fisikawan teoretis dan ahli kosmologi Amerika, telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk memecahkan misteri ini. Setelah mempelajari teori Big Bang, Guth menemukan beberapa kekurangan di dalamnya. Misalnya, distribusi materinya sangat merata meski seharusnya tidak. Mari coba gantung balon berisi cat ke langit-langit dan letakkan kanvas putih di lantai. Kalau kita menjatuhkan balonnya, balon itu akan pecah dan noda cat di kanvas pasti sangat kacau. Sekelompok bintik tersebar kemana-mana secara acak, gak ada yang sama. Tapi, alam semesta awal gak kayak gitu. Alih-alih melempar balon berwarna dari langit-langit, mari gambar titik merah kecil di kanvas. Sekarang kita perluas sedikit, dan sedikit lagi. Dan foto semua ini satu persatu. Kita akan melihat sebuah lingkaran membesar secara bertahap ke segala arah. Itulah kenyataannya. Alam semesta awal sangat rata dan proporsional. Itulah penemuan Guth, yaitu teori inflasi. Begini teorinya, bahkan sebelum Big Bang terjadi, ada semacam gaya yang bisa memberikan percepatan yang kuat pada ledakan. Sesuatu yang mampu mendistribusikan segala sesuatu di ruang angkasa secara instan dan merata. Teori Guth sukses besar dan kini sebagian besar ilmuwan mengandalkannya. Bagi kebanyakan dari mereka, ide kelahiran alam semesta ini sudah cukup. Tapi untuk sebagian besar, bukan untuk semua ilmuwan. Martin Bojewald adalah seorang profesor fisika asal Jerman. Dan menurutnya, alam semesta lahir dengan sangat berbeda. Ingat pembahasan singularitas kosmik tadi? Keadaan alam semesta yang masih kecil sangat padat dan super panas. Menurut teori Martin, singularitas tak bisa muncul begitu saja. Ini nggak masuk akal. Jadi, dari mana asalnya? Mari kita lihat pendulum di jam tua. Pendulum berputar bolak-balik, gerakannya halus, terus-menerus, dan tanpa henti. Beginilah cara kita melihat waktu. Waktu mengalir dan tak pernah berhenti. Tapi, waktu kuantum. Nah, cara kerja waktu kuantum nggak kayak gitu. Waktu kuantum lebih mirip jarum detik jam yang terdiri dari segmen kecil dan membuat jeda singkat. Dan sama seperti jarum detik jam, awal dari satu segmen waktu selalu merupakan akhir dari segmen waktu lainnya. Mulai paham arahnya? Mari kita kembali ke balon lagi. Menurut teori Big Bang, pada suatu waktu alam semesta kita mulai meluas, mengembang seperti balon. Tapi cepat atau lambat itu akan mengempis lagi.
alam semesta akan mulai menyusut dan kembali ke keadaan singularitas kosmik. Lalu apa yang terjadi? Big Bang 2. Gak ada yang muncul entah dari mana dan menghilang seketika. Menurut teori Bojewald, permulaan setiap alam semesta adalah akhir dari alam semesta sebelumnya. Alam semesta kita bukanlah yang pertama dan bukan yang terakhir. Jutaan alam semesta serupa ada sebelum kita dan akan ada setelah kita. Teori ini meski terdengar sangat logis, masih jauh dari lengkap. Sayangnya, kita nggak punya pengetahuan yang cukup untuk menemukan semua buktinya. Jadi untuk saat ini, semua ini cuma hipotesis. Tapi beberapa orang muncul dengan ide yang jauh lebih aneh. Para ilmuwan membawa teori-teori ganjil yang bahkan nggak terpikirkan oleh siapapun. Neil Turok, fisikawan Afrika Selatan, dan rekannya Paul Steinhardt, fisikawan teoritis Amerika, mencari jawaban jauh di luar alam semesta kita. Mereka mengatakan, yap, alam semesta kita bukanlah yang pertama. Sudah ada dan akan ada jumlah alam semesta yang tak terbatas. Dan bukan cuma bakal ada Big Bang tanpa akhir, alam semesta kita hanyalah salah satu dari jumlah yang tak terbatas lainnya. Kita semua terjebak siklus kelahiran kembali dunia paralel tanpa akhir. Ini terdengar luar biasa dan menakutkan pada saat bersamaan. Tapi bagaimana cara kerjanya? Menurut teori ini, alam semesta kita terletak di dalam apa yang disebut brane, seperti dalam membran. Dengan kata lain, kita terjebak dalam semacam permukaan elastis yang mampu berkontraksi, meregang, berosilasi, dan sebagainya. Seperti potongan kain di seutas tali, alam semesta paralel ini terletak berdekatan satu sama lain. Masing-masing punya tetangga, kita tak terkecuali. Alam semesta lain mungkin ada 1 cm dari kita, tapi nggak bisa kita lihat. Itu karena ada ruang kecil di antara kita. Dan ruang kecil ini mengandung dimensi keempat. Bagaimana alam semesta ini terbentuk? Lewat tumbukan brane. Brane-brane ini makin dekat satu sama lain dengan amat sangat lambat. Hingga suatu hari mereka akhirnya bertabrakan. Tabrakan ini menciptakan 2 Big Bang dan 2 alam semesta paralel. Kemudian mereka menjauh satu sama lain. Dunia yang terbentuk pun terus hidup. Saat ini kita berada di tahap ini. Tapi saat mereka menghilang, brane itu bertabrakan lagi. Dan ini akan mengarah pada lahirnya alam semesta baru. Ingat teori inflasi tadi? Ada energi misterius yang mendorong dan mempercepat Big Bang. Nah, jika kita memang bertabrakan dengan alam semesta lain, itu akan menjelaskan semuanya. Semua yang dijelaskan barusan tentu cuma penyederhanaan. Saat kita mendengar bahwa dunia kita adalah sepotong kain di tali, pasti kedengarannya nggak masuk akal. Tapi ide ini didasari pada teori Dawai dan teori M, 2 raksasa mekanika kuantum. Jika ternyata benar, keduanya bisa menjelaskan hampir semua hal di alam semesta kita. Membuat teori adalah proses yang sangat kompleks. Turok dan Steinhardt membuat sejumlah besar perhitungan dan menghapus banyak sekali teori yang nggak cocok. Selain itu, untuk menyelesaikannya, mereka harus mengatasi batas pikiran manusia dan berpikir dalam 11 dimensi sekaligus. Sayangnya, ide gila dan elegan ini ditertawakan. Turok dan Steinhardt mengatakan ilmuwan adalah orang biasa, sama seperti orang lain. Mereka juga takut akan perubahan dan hal yang tidak diketahui, dan mempertanyakan semua yang pernah kita yakini sangatlah menakutkan. Bertahun-tahun lalu manusia nggak percaya bahwa bumi itu bulat. Kemudian mereka marah akan teori Big Bang. Kita nggak bisa membuat penemuan tanpa perjuangan dan rasa takut. Itu sebabnya Turok dan Steinhardt nggak mau menyerah begitu saja. Lagi pula, bukti yang kita miliki sekarang cuma mengatakan bahwa masing-masing teori ini sama-sama mungkin. Jadi, jawaban mana yang benar? Kita mungkin nggak pernah tahu. Setidaknya nggak pada tahap perkembangan manusia ini. Sayangnya, selama nggak punya bukti, kita cuma bisa berteori. Tapi mungkin suatu hari kita bisa menemukan sesuatu yang akan membuka mata kita selamanya. Mungkin kelak kita akan memecahkan misteri terbentuknya alam semesta kita. Bosan dengan bumi yang sudah tua ini? Ingin tahu apa yang ada di balik langit malam berbintang? Kamu bukan satu-satunya. Orang-orang telah mengajukan pertanyaan yang sama selama berabad-abad. Untungnya, para ilmuwan telah menjawabnya. Mereka telah menemukan banyak hal tentang tempat-tempat menakjubkan yang berjarak bertahun-tahun cahaya dari planet biru kita. 1 tahun cahaya itu sama dengan 9 triliun kilometer. Menakjubkan bukan? Jadi, ayo naik. Pesawat pengetahuan antariksa akan lepas landas.
Perhentian pertama kamu adalah 2,5 miliar tahun cahaya dari bumi. Ini adalah kuasar, salah satu objek paling terang di alam semesta dan yang pertama kali ditemukan. Kuasar bukan bintang, melainkan galaksi yang jauh. Objek yang sangat terang ini mendapatkan tenaganya dari lubang hitam supermasif. Piringan materi berputar mengelilingi lubang hitam dan menciptakan gesekan. Ini seperti saat kamu kedinginan dan menggosok-gosokkan kedua telapak tangan agar tetap hangat. Gesekan antara kedua telapak tangan menciptakan panas, membuatmu merasa nyaman dan hangat. Hal yang sama juga terjadi di kuasar. Hanya saja jumlah panasnya lebih besar, jauh lebih besar. Semoga kamu nggak lupa bawa lotion tabir surya ya. Suhu di pusat kuasar bisa mencapai 10 triliun derajat Celcius. Selain itu, ada juga cahaya dan sangat banyak. Objek langit ini bersinar 100 kali lebih terang daripada seluruh bintang di galaksi. Waktunya untuk mendinginkan diri, tepatnya minus 272 derajat Celcius. Ini adalah temperatur nebula planet yang masih muda, yang disebut nebula bumerang. Nebula ini berada 5.000 tahun cahaya dari bumi. Teleskop Hubble milik NASA menangkap gambar formasi tersebut pada tahun 1998. Nebula ini tersusun dari gas yang berasal dari bintang yang mendekati akhir siklus hidupnya. Di dalam nebula itu lebih berangin daripada di kota paling berangin. Kecepatan angin mencapai 500.000 km per jam. Dan kalian harus berterima kasih karena suhu di nebula yang sangat dingin. Para peneliti sangat terkesan saat mengetahui bahwa suhu nebula bumerang hanya 1 derajat di atas nol absolut. 0 Kelvin seharusnya merupakan suhu terdingin. Ini adalah titik di mana semua aktivitas molekul dan atom berhenti. Jadi ingin menyalakan termostat di pesawat ruang angkasa ini. Selanjutnya, kamu akan pergi ke tempat yang mungkin tidak ingin kamu kunjungi. Maaf, ini adalah lubang hitam yang paling masif. Raksasa ini terletak di jantung galaksi besar, sekitar 10,4 miliar tahun cahaya dari planet kita. Masanya 66 miliar kali lebih besar dari massa matahari. Cukup untuk membuat lubang hitam supermasif di galaksi kita merasa malu. Massa lubang hitam ini hanya 4,5 juta kali massa matahari. Tapi sebaiknya kamu tidak mendekatinya karena makanan lubang hitam terdiri dari materi. Dengan menghitung seberapa banyak materi yang dikonsumsinya, para ilmuwan bisa menentukan laju pemuaiannya. Dan lubang hitam itu punya selera makan yang tinggi. Para astronom meyakini ada lubang hitam sangat besar yang bersembunyi di suatu tempat di alam semesta. Kalau benar ada, masanya diperkirakan lebih besar dari 100 miliar kali massa matahari. Saatnya untuk ngemil sesuatu yang ringan. Wahana ini memasuki sistem Kepler 51. Sistem ini merupakan rumah bagi planet-planet paling ringan di alam semesta yang kita kenal, yang disebut sebagai super puff. Kayaknya lembut gitu ya, dan memang benar. Massa planet-planet ini sama atau sedikit lebih besar dari massa bumi. Tapi bukan berarti planet-planet itu kecil. Bayangkan planet-planet itu seperti permen kapas raksasa seukuran Jupiter. Planet-planet ini adalah planet yang baru lahir dan atmosfernya masih dalam proses pendinginan. Kamu mungkin harus menunggu proses ini selesai karena 270 derajat Celcius itu panas banget. Tapi bagi para ahli, planet super puff ini istimewa. Planet-planet ini sangat langka karena sejauh ini cuma ada kurang dari 20 planet yang berhasil ditemukan. Siap ikut lomba? Katakanlah pesawat yang kamu naiki melaju dengan kecepatan 40.000 km per jam. Ini adalah rekor kecepatan manusia saat ini. Rekor ini dibuat oleh trio astronot NASA dari misi Apollo 10 pada tahun 1969. Oh bukan, aku nggak lagi ngomongin Neil Armstrong dan Buzz Aldrin. Mereka sih di misi Apollo 11 setelahnya. Saat ini, kamu akan berpacu dengan bintang yang berjarak 18.000 tahun cahaya dari bumi. Keuntungan terbesarmu adalah bintang ini merupakan bintang neutron. Bintang ini terbentuk ketika bintang masif lainnya kehabisan bahan bakar nuklir dan tidak bisa menopang dirinya sendiri. Bayangkan ada mobil yang berjalan dengan tangki kosong. Berarti kemenangan udah di depan mata kan? Ya, nggak juga. Saat sebuah bintang masif merasa waktunya sudah habis, ia akan mengerut dan mulai berputar.
Para pemain seluncur indah juga melakukan hal yang sama saat berputar. Mereka melipat lengan mereka untuk meningkatkan putaran secara maksimal. Bintang neutron ini adalah juara di alam semesta. Bintang ini berputar dengan kecepatan 250 juta kilometer per jam. Itu kira-kira 24% dari kecepatan cahaya. Wow! Kamu ngerasa kehabisan energi nih? Saatnya mengisi ulang energi dari semburan sinar gamma. Sinar gamma adalah gelombang elektromagnetik yang dihasilkan oleh berbagai bentuk radiasi. Semburan ini tidak diketahui oleh ilmu pengetahuan hingga akhir tahun 1960-an. Satelit yang dilengkapi dengan detektor sinar gamma secara tidak sengaja merekam semburan radiasi yang sangat besar di luar tata surya. Apa itu? Bukan sesuatu yang gelap, tentu saja, karena ini adalah bentuk cahaya yang paling energik. Para ilmuwan meyakini bahwa semburan sinar gamma terjadi ketika dua bintang neutron bertabrakan dan membentuk lubang hitam. Penjelasan lainnya adalah bahwa semburan sinar gamma merupakan tahap akhir dalam kehidupan supernova. Peristiwa ini terjadi ketika sebuah bintang memutuskan untuk meledak. Semburan sinar gamma bersinar lebih terang daripada berlian. Sinarnya 1.000.000 triliun kali lebih terang dari matahari. Ini baru isi ulang energi yang mantap. Moodmu udah lebih baik sekarang. Kamu mau mengunjungi tempat yang punya daya tarik. Bukan resor pantai indah, melainkan Magnetar. Magnetar adalah bintang neutron dengan sedikit keunikan. Magnetar memiliki medan magnet yang triliunan kali lebih kuat dari yang ada di planet kita. Tapi jangan tertipu oleh daya tariknya yang kuat. Kamu gak akan bisa selamat untuk bisa menceritakan kisahnya kalau kamu terlalu dekat dengan Magnetar. Pada tahun 2004, suar yang muncul dari permukaan Magnetar berhasil memampatkan medan magnet bumi dari jarak 50.000 tahun cahaya. Cukup mengesankan untuk bintang seukuran satu kota. Kamu jadi pengen kerja sama dengan magnet besar ini untuk melakukan misi pencurian terbesar yang pernah ada. Magnetar memiliki kemampuan untuk menggesek semua kartu kredit di planet bumi dari jarak setengah perjalanan ke bulan. Untungnya bagi kita, NASA sudah menemukan 31 bintang yang mirip sejauh ini. Kamu baru saja lolos dari tarikan Magnetar. Tiba-tiba, kamu mulai merasakan ada kekuatan aneh yang menarikmu menjauh dari tempat tinggalmu. Itu adalah The Great Attractor. Salah satu misteri terbesar di alam semesta. Ketidakteraturan gravitasi yang sangat besar ini telah menarik kita semakin dekat dan semakin dekat dengannya selama miliaran tahun. Seperti itulah awalnya, sekitar 13,8 miliar tahun lalu dan itu diketahui lebih dari 100 tahun lalu. Semua yang kita lihat di ruang angkasa sekarang, planet, asteroid, komet, bintang, awalnya tidak ada di sana. Pada 1920-an, para astronom memiliki gagasan bahwa dulu alam semesta hanya satu titik. Titik yang sangat panas, sampai triliunan derajat, tersusun rapat dan padat yang membentang dan meluas dengan sangat cepat. Sebuah materi yang mulai berterbangan ke segala arah dengan kecepatan cahaya pada satu momen tertentu. Big Bang itu benar-benar kacau, penuh partikel super kecil yang tercampur energi dan cahaya. Ya, kacau sekali. Tapi tetap saja, dalam menit pertama setelah Big Bang, cikal bakal dari semua yang akan muncul nantinya hampir selesai. Suhunya panas hanya pada saat ledakan dahsyat ini. Begitu perluasan dimulai, alam semesta mulai mendingin. Mirip dengan saat gas mendingin ketika kamu menyemprotnya dari kaleng aerosol. Selama proses itu, energi membeku seperti air yang membeku menjadi es. Di sini, energi murni membeku dan memadat menjadi materi. 1 menit setelah ledakan, proses pendinginan masih terjadi dengan sangat cepat dan terjadi di mana-mana sekaligus. Karena alam semesta tidak punya ujung. Semesta bukan sekedar titik padat lagi, dasar untuk perluasan lebih lanjut dan segala hal yang akan datang terbentuk. Ingat partikel kecil dari tahap ledakan pertama alam semesta tadi? Partikel-partikel itu kini mulai bersatu dan membentuk atom helium dan hidrogen. Pembentukan sebagian besar helium dan semua hidrogen di ruang angkasa butuh sekitar 3 menit. Kedua unsur ini adalah unsur paling umum dan materi dasar yang kemudian membentuk galaksi dan bintang pertama. Tapi hanya karena cikal bakalnya selesai, bukan berarti penciptaan alam semesta berhenti setelah beberapa menit pertama itu.
Memang setelah itu tidak ada unsur baru yang tercipta selama jutaan tahun. Itu sebabnya versi awal alam semesta adalah helium, hidrogen, dan energi. Tapi pada akhirnya, atom perlahan mulai bersatu, yang menciptakan galaksi dan bintang setelah sekian lama. Awan helium dan hidrogen menyatu dan berubah menjadi bintang yang memiliki gaya gravitasi. Matahari juga terdiri dari 3/4 hidrogen, sementara sisanya helium. Seperempatnya ya? Yap, bener. Pada tahap berikutnya, beberapa unsur lain yang lebih berat mulai muncul juga seperti karbon, besi, oksigen, dan sebagainya. Bukan hanya proses kimia seperti unsur, bintang, atau planet baru yang bermunculan. Seluruh alam semesta meluas sejak terjadinya Big Bang. Para peneliti sadar galaksi lain bergerak menjauh dari galaksi kita. Hei, jangan gitu dong. Nanti kami nggak bisa menemukan kehidupan alien kalau kalian terus menjauh. Dan bukan hanya itu, galaksi paling jauh sebenarnya bergerak lebih cepat daripada galaksi yang dekat dengan galaksi kita, Bima Sakti. Alam semesta itu luar biasa, penuh rahasia, misterius, menyeramkan, dan super hening. Bayangkan dirimu melayang memakai baju astronot di atas bumi. Kamu hanya bisa mendengar suara napasmu. Tidak ada suara dari luar sana. Karena tidak ada atmosfer, suara tidak bisa merambat atau terdengar. Omong-omong soal baju astronot, baju itu harganya sekitar 174 miliar rupiah loh. Kayaknya kita masih harus nunggu kalau mau chill di ruang angkasa. Merkurius adalah planet paling dekat dengan matahari. Jadi kamu mungkin mengira itu planet terpanas juga. Namun sebenarnya Venus yang memegang gelar planet terpanas di tata surya. Dengan permukaan mencapai suhu 450 derajat Celcius. Ya, oke lah. Merkurius tidak punya atmosfer yang bisa mengatur suhu. Jadi, planet ini nggak bisa meraih gelar planet paling panas di tata surya. Venus juga punya hari yang cukup panjang. Satu hari di Venus sama dengan 243 hari bumi. Buat orang yang punya banyak kerjaan dan nggak suka buru-buru, itu cocok banget. Namun, Venus mengorbit matahari dalam 225 hari bumi. Berarti 1 tahun di sana berlangsung 18 hari lebih sedikit daripada di Venus. Jadi kamu bisa ulang tahun 2 kali dalam sehari dong. 2 kali ulang tahun dalam sehari mungkin seru. Tapi kekurangannya, di Venus terjadi hujan asam sulfat dan salju logam. Gak seru lagi kan? Kalau bumi sih keren. Berumur 4,5 miliar tahun dan satu-satunya planet yang menopang kehidupan, bumi juga punya lebih banyak pohon daripada jumlah bintang di Bima Sakti. Totalnya 3 triliun pohon, sementara bintang hanya 100-400 miliar. Kita mungkin telah menghitung pohon, tapi tetap saja sedikit sekali yang kita tahu tentang laut kita. Hanya 5% lautan yang telah dijelajahi. Jadi kita tahu lebih sedikit tentang laut daripada tentang Mars atau bulan yang permukaannya sudah dipetakan penuh. Aneh rasanya luar angkasa hanya berjarak 100 km dari kita jika dihitung dari atas permukaan laut bumi. Kayaknya deket banget ya, kadang buat sarapan aku juga harus jalan sejauh itu. Tapi hanya 5% alam semesta yang terlihat dari bumi. 68%-nya adalah energi gelap, sementara 27%-nya materi gelap yang tidak bisa kita lihat dengan teleskop. Begitu dekat, tapi jauh. Kita akan selalu melihat sisi bulan yang sama dimanapun posisi kita di bumi. Bulan berputar pada porosnya dengan kecepatan yang sama saat dia mengelilingi bumi. Ini disebut penguncian pasang surut. Matahari terbenam di Mars warnanya biru loh. Itu terjadi karena debu halus di planet merah ini memiliki ukuran yang sempurna untuk memungkinkan cahaya biru masuk ke atmosfer Mars. Jadi cahaya biru itu tersebar lalu mendekat ke arah laju matahari tidak seperti cahaya warna lain. Alam semesta penuh dengan keajaiban dan salah satunya adalah planet yang terdiri dari berlian. Wow! Ukurannya 2 kali lebih besar dari bumi dan para ilmuwan percaya planet itu sebagian besar tertutup berlian dan grafit. Untuk pergi ke sana, kamu mungkin butuh baju astronot yang mahal banget itu, juga pesawat luar angkasanya. Tapi kalau aja nih, kamu berhasil pergi ke sana dan kembali, kamu mungkin bisa balik modal. Para ilmuwan juga punya beberapa prediksi tentang akhir dari segalanya. Astaga, kalian siap? Pada tahap awalnya, seluruh alam semesta padat dan rapat. Jadi semesta itu sangat-sangat tebal. Tapi setelah kira-kira 400.000 tahun, alam semesta terus meluas yang membuatnya lebih transparan. Cahaya yang terpancar kuat itu kita kenal sebagai radiasi latar belakang gelombang mikrokosmis atau CMB.
Wujudnya seperti saat kamu menyalakan TV di saluran kosong, saat kamu melihat titik-titik statis hitam putih yang bergerak di layar. Seperti itulah CMB dan cahaya dari semua energi yang dilepaskan pada saat Big Bang. CMB masih ada. Para astronom bisa melihatnya lewat teleskop gelombang mikro. Meluas dan tak pernah berhenti, alam semesta masih melebar setiap detik pada kecepatan luar biasa, sehingga menyebabkan benda di ruang angkasa selalu saling menjauh. Cepat sekali menjauhnya. Kita tahu karena matahari dari galaksi lain tampak lebih merah dari seharusnya. Ini disebut pergeseran merah, dan ini terjadi saat sumber cahaya bergerak menjauh dari orang yang mengamatinya. Lalu ada gravitasi. Gravitasi menarik semua benda di alam semesta ke satu sama lain. Ini menjadi alasan planet-planet terus mengelilingi matahari atau kenapa tata surya kita mengelilingi pusat Bima Sakti. Itu sebabnya kita menginjak tanah, sementara di ruang angkasa kita melayang karena tidak ada gravitasi di sana. Dengan mengingat ini, para ilmuwan punya gagasan bahwa kelak alam semesta akan bergerak ke arah berlawanan dan mulai menyusut kembali, yang akan kita kenal sebagai Big Crunch atau remukan besar. Terjadi atau tidak, semua bergantung pada tipe alam semesta kita. Jika terbuka, alam semesta akan terus meluas dan tidak akan ada yang menghentikannya. Tapi seiring waktu, saat semesta meregang, kepadatannya akan menjadi sangat rendah. Sampai galaksi tak akan bisa membentuk bintang baru dan bintang yang sudah ada akan punah. Saat ruang angkasa kehilangan semua cahaya dan panasnya, kehidupan akan musnah. Alam semesta akan terus dingin dan akan terus meluas menjadi kegelapan tak berujung. Lalu, entah ada Big Crunch atau tidak, boom, semuanya hilang. Hey, untungnya masih ada miliaran tahun lagi ya. Mungkin kamu masih, tapi aku udah nggak ada. Hehe. Soalnya aku mau pensiun. 13,8 miliar tahun yang lalu, luar angkasa kita mengalami ledakan misterius. Peristiwa dahsyat ini telah melahirkan bintang, planet, asteroid, galaksi, dan objek luar angkasa lain. Kita semua pasti sudah familiar dengan teori Big Bang, tapi nggak ada yang tahu pasti kronologinya, asal-muasalnya, dan fase sebelum alam semesta ini terbentuk. Sebagian ahli meyakini alam semesta telah menyempit dan meluas sampai berkali-kali. Pada tahun 1991, seorang kosmolog dari Universitas Stanford bernama Andre Linde menerbitkan artikel. Dia berpendapat kalau alam semesta ini kemungkinan telah diciptakan di laboratorium. Menurutnya, peradaban maju di luar sana telah menciptakan alam semesta kita. Peradaban ini menghasilkan kosmos baru yang kemudian membentuk planet, bintang, dan makhluk hidup cerdasnya. 30 tahun kemudian, banyak ilmuwan mulai mempertimbangkan teori Andre. Mereka juga membahas hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai peradaban maju. Menurut teori ini, peradaban maju telah menambahkan teknologi yang bisa menciptakan alam semesta baru dari ketiadaan. Proses ini terjadi melalui quantum tunneling atau penerowongan kuantum, yaitu saat atom bisa muncul di seberang penghalang. Tapi menurut hukum fisika kita, hal seperti ini nggak mungkin terjadi. Jadi begini contoh kecilnya, kamu nggak akan bisa ngelewatin tembok tinggi di hadapanmu tanpa bantuan tangga atau nyari jalan lain kan? Masa iya tiba-tiba kamu bisa menembusnya kayak hantu? Di dunia kita, hal ini nggak mungkin terjadi. Tapi peradaban yang lebih maju mungkin bisa melakukannya karena mereka tahu cara membuat semesta baru. Dalam skala kosmik saat ini, mungkin kita termasuk peradaban kelas C, jadi kita nggak tahu cara memunculkan kembali suatu hal. Misalnya, saat bumi sudah kehilangan matahari sebagai bintang induknya. Kalau berhasil menjadi peradaban kelas B, mungkin kita akan belajar menyesuaikan kondisi supaya bisa hidup mandiri dari matahari. Artinya, kita akan bisa hidup tanpa kehadirannya. Kemudian, setelah naik level ke kelas A, kita akan tahu cara nyiptain kondisi kosmik dan ngebentuk kosmos kita sendiri di laboratorium. Kita mempersepsikan dunia ini dalam bentuk 3 dimensi. Ada timur dan barat, utara dan selatan, serta atas dan bawah. Ada juga dimensi waktu yang bikin kita bisa ngebedain antara masa lalu dan masa depan. Dimensi kelima akan merepresentasikan satu dimensi ruang lain. Teori keberadaannya pertama kali diusulkan pada tahun 1920 yang terinspirasi dari teori gravitasi Albert Einstein. Menurut teori ini, ruang dan waktu dibelokkan oleh materi dan energi.
Kita nggak bisa ngelihat 4 dimensi ini, tapi bisa tahu pergerakan dan efeknya pada gravitasi. Kemudian, ada aspek lain seperti gaya elektromagnetik dan kekuatannya lebih dari 1000 kali lipatnya gravitasi. Kekuatan ini bisa ngejelasin proses yang terjadi dalam dimensi ruang, dan dimensi kelima terdistorsi secara kasat mata karena kita nggak bisa mengamatinya. Konsep ini terdapat dalam teori Dawai yang menganggap alam semesta ini seperti dawai super kecil dari massa dan energi, jadi bukan sebagai partikel. Massa dan energi ini bergetar dalam ruang dan waktu 10 dimensi karena 6 dimensinya tergulung ke ukuran yang lebih kecil dari atom tunggal. Dengan begini kita bisa menganggap alam semesta seperti pulau 3D yang melayang-layang dalam ruang dan waktu 10 dimensi. Selain itu, dimensi kelima mungkin bisa jadi penjelasan yang sangat pas agar kita lebih memahami soal materi gelap. Materi tak kasat mata ini punya massa, tapi kita nggak bisa melihatnya. Materi biasa juga nggak bisa berinteraksi dengannya. 85% dari total materi di alam semesta kita ini terdiri dari materi gelap. Karena nggak cuma diam, alam semesta terus bergerak dengan menyempit atau meluas. Dulu, galaksi kita diperkirakan cuma ada 100 miliar, tapi ternyata ada lebih dari 1 triliun. Semua galaksi ini terus menjauh, makanya para ilmuwan menyatakan kalau alam semesta ini terus mengembang. Ada ruang hampa di sela-sela galaksi yang jaraknya bisa mencapai jutaan tahun cahaya. Kelihatannya sih kosong, tapi di situ kemungkinan ada lebih banyak materi daripada di dalam galaksi. Biasanya bintang nggak bisa terbentuk di sela-sela area ini karena materinya kurang padat, tapi banyak juga yang tergolong sebagai bintang antar galaksi. Misalnya saja, gugusan galaksi Virgo yang 10%-nya berupa bintang antar galaksi. Kita memang nggak tahu persis proses terbentuknya gugusan ini hingga semua galaksi tersebut ada di posisinya, tapi ada 2 kemungkinan. Pertama, bintang saling bertabrakan, menyatu atau terbang melewati galaksi lain hingga menjauhkannya dari galaksi induk. Kemungkinan kedua, lubang hitam supermasif telah mempercepat gerak bintang sampai sangat ngebut karena jarak keduanya terlalu mepet dan akhirnya bintang ini terlontar dari galaksi induk. Dengan magnet raksasa, kita bisa menarik objek lain dari lubang hitam. Tapi syaratnya, medan magnet di dekat lubang hitam supermasif ini sekuat medan gravitasi lubang hitam. Skenarionya akan berlainan kalau materi ini telah melewati horizon peristiwa lubang hitam. Gaya gravitasi di sini sangat kuat, sampai-sampai cahaya pun nggak akan bisa lolos dari jeratnya. Untuk menjauh dari situ, materi ini perlu bergerak minimal sengebut kecepatan cahaya. Jadi energinya harus sangat banyak, tapi kita bisa memanfaatkan magnet kalau suatu objek hampir masuk ke lubang hitam. Dalam bayanganmu, lubang hitam mungkin seperti hamparan ruang hampa di luar angkasa, tapi Bima Sakti kemungkinan besar dipenuhi ribuan lubang hitam kecil yang melayang-layang di sekitarnya. Saat mati, bintang akan menghancurkan dirinya dalam ledakan supernova. Dalam peristiwa ini juga terjadi bencana energi. Selama ledakan, inti bintang akan sangat padat hingga materi di dalamnya nggak bisa keluar sama sekali. Sementara itu, bagian utama dari bintang meledak keluar dan sebagiannya runtuh ke dalam lalu menghasilkan lubang hitam. Makin besar bintangnya, makin besar juga lubang yang dihasilkan. Lubang hitam ini kemudian menelan semua objek yang mendekat, termasuk bintang lain. Saat tersedot ke lubang hitam, bintang akan runtuh karena pengaruh gravitasi kuat. Sebagiannya jatuh ke dalam lubang hitam, dan sebagian lainnya terlontar keluar dengan kecepatan tinggi. Beberapa lubang hitam kemungkinan telah terbentuk dengan cara lain. Di awal pembentukannya, alam semesta kita sangat kacau, suhu dan tekanannya sangat tinggi karena sedang berada dalam fase pembentukan seluruh kosmos. Dalam kondisi yang sesuai, kumpulan gas lama bisa menyusut dan menjadi lubang hitam. Ukurannya juga beragam, mulai dari beberapa kilogram sampai seberat ribuan matahari. Malahan, ada juga yang lebih besar, dan lubang hitam gak benar-benar hitam, tapi gravitasinya sangat kuat dan semua objek yang sudah masuk ke situ nggak akan bisa keluar. Lubang hitam melahap radiasi elektromagnetik seperti cahaya dan partikel antariksa. Karena selalu mengonsumsi materi, lubang hitam memancarkan cahaya gelap. Bumi kita nggak terlalu dekat dengan tepi tata surya yang ganas itu karena posisinya sebagai planet ke-6 dari luar. Para ilmuwan telah membuat tata surya kita dalam versi 3D dan di situ kita bisa ngelihat tepinya. Mereka perlu waktu 13 tahun untuk merancangnya. Batas ini disebut heliosfer luar. Di sini, angin surya dibelokkan dan dikembalikan oleh radiasi yang datang dari area kosong di luar tata surya.
Dan angin ini mengalirkan partikel bermuatan yang dipancarkan oleh matahari. Di heliosfer dalam terdapat matahari dan sejumlah planet berbentuk bulat, sedangkan lapisan luarnya nggak simetris. Ketidaksimetrisan ini disebabkan oleh matahari yang bergerak melintasi galaksi, kemudian bergesekan dengan radiasi di hadapannya. Manusia terbang sampai keluar bumi supaya bisa melihatnya dari kejauhan. Planet kita bersinar terang bagai lampu hias. Kota-kota besar terlihat mirip titik kuning di malam hari. Dan di siang hari, kita bisa mengamati struktur unik seperti pulau berbentuk pohon palem di Uni Emirat Arab atau tembok besar Tiongkok yang membentang di seantero negeri. Begitulah cara manusia membuktikan eksistensinya. Okelah, yuk arahkan teleskopnya ke planet lain. Di Mars, cuma ada gurun kosong tanpa tepi. Kalau di Venus, ada batu dan gunung berapinya. Saat kita melihat keluar angkasa nun jauh di sana, semua planet begitu kosong dan terbengkalai tanpa jejak peradaban sama sekali. Banyak orang meyakini ada kehidupan lain yang mirip dengan di bumi. Nah, ini galaksi kita. Di dalamnya terdapat miliaran bintang yang serupa dengan matahari. Dan ini seluruh alam semesta yang bisa teramati. Di sini ada miliaran galaksi serupa. Jumlah total bintangnya sulit diprediksi. Dan di dekat masing-masing bintang bisa saja ada planet Laik-Huni. Kemungkinan kita belum bisa menemukan kehidupan di planet lain karena lokasinya jauh di bawah permukaan. Misalnya saja Europa. Salah satu satelit Jupiter ini sedikit lebih kecil dari bulan. Dan strukturnya menyerupai telur rebus. Permukaan Europa berupa kerak es yang keras. Tapi kalau permukaannya dibor lumayan dalam, akan ada inti Europa yang berwujud cair. Jupiter dan satelitnya sangat jauh dari matahari, sehingga suhunya sangat dingin, yaitu sekitar minus 170 derajat Celcius. Di sana, air akan langsung berubah wujud menjadi es. Meski begitu, gaya gravitasi Jupiter sangat kuat. Karena itulah di Europa ada banyak gesekan, dan intinya juga makin panas. Karena terkena panas, esnya mencair, dan kemudian terbentuk lapisan air melimpah di bawah permukaannya. Kita tahulah ya, air merupakan dasar dari semua kehidupan. Bisa jadi di dalam lautan Europa juga ada bakteri sederhana. Siapa tahu kan di luar sana memang ada kehidupan. Mungkin ada ikan yang berpenampilan unik karena gravitasinya lemah. Ikan yang hidup di sana juga kelihatan beda. Mungkin ada juga paus pemakan plankton. Pada tahun 2009, para ilmuwan menemukan GJ1214. Seluruh area di planet ini diselimuti lautan dan jaraknya sekitar 40 tahun cahaya dari bumi. Sekitar 75% masanya berupa air, tapi suhunya super ngebul. Sampai-sampai airnya akan langsung menguap dan berubah wujud menjadi air super cair. Di planet ini ada banyak sekali uap yang kepadatannya mirip dengan air. Dalam kondisi seperti ini, kehidupan gak akan bisa terbentuk. Namun begitu, para ilmuwan baru saja menemukan sekitar 24 planet yang kondisinya lebih baik daripada di bumi. Mereka menamakannya super habitable atau sangat Laik-Huni. Semua planet ini mengorbit bintang jauhnya di zona Laik-Huni. Jarak planet dan bintang induknya sangat pas. Kalau di tata surya kita, Venus, Bumi, dan Mars masuk dalam zona ini. Planet yang termasuk super habitable harus 10% lebih besar dari bumi dan gravitasinya juga harus lebih kuat supaya atmosfernya lebih padat. Kalau suhunya 8 derajat lebih tinggi dari suhu bumi, planet ini akan lebih lembab sehingga organisme bisa hidup di sana. Semua planet ini memang memenuhi kriteria sebagai super habitable, tapi para ilmuwan belum bisa memastikan kalau di sana memang ada kehidupan. Ciri utama adanya peradaban maju yaitu gelombang radio. Oke, gini ya, semisal ada planet Laik-Huni mirip bumi. Setelah evolusi, makhluk cerdas seperti manusia muncul di planet ini. Tubuhnya jauh lebih tinggi karena gravitasi di sana lemah. Matanya juga beradaptasi dengan cahaya bintang lain yang jauh lebih terang dari matahari. Maka lambat laun peradaban ini harus menggunakan gelombang radio untuk saling berkomunikasi. Gelombang ini ibarat suara lantang yang keluar dari pengeras suara. Manusia di bumi sangat mengandalkan gelombang radio dan pancarannya lumayan kuat. Kalau di planet tetangga ada teleskop radio, penghuninya pasti akan tahu kehidupan di bumi memang sedang berkembang. Sejumlah teleskop radio di bumi telah diarahkan keluar angkasa menunggu sinyal dari alien. Dan sampai saat ini kita belum menerima sinyal apapun. Tapi bukan berarti nggak ada planet yang memancarkan gelombang radio loh ya. Kita perlu mempertimbangkan jarak.
Oke, kita perlu terbang sejauh 200 tahun cahaya menuju bintang lain. Semisal ada planet X yang memang punya kehidupan. Peradabannya cukup maju dan penghuninya memanfaatkan gelombang radio. Mereka mengirimkan gelombang pertamanya ke luar angkasa dan teleskop radio kita baru bisa menerimanya 200 tahun kemudian. Begitupun dengan sinyal yang dikirim dari bumi menuju planet tersebut. Komunikasi radio di bumi baru muncul sejak tahun 1895. Jadi, sinyal radio kita baru akan sampai di planet X pada tahun 2095 dan saat itulah alien akan mendengarkan suara kita. Tapi bunyi ini nggak akan berlangsung lama karena tiap tahun teknologi kita semakin canggih. Kita mulai menggunakan komunikasi seluler, TV kabel, dan serat optik sehingga volume spektrum radio di bumi menurun. Dalam sekejap saja planet lain pun nggak akan bisa mendeteksinya lagi. Begitupun saat sinyal dari sana dipancarkan ke bumi. Jadi gelombang radio yang berasal dari peradaban lain hanyalah bunyi ping singkat pada skala kosmik dan kita nggak bisa langsung menyimpulkan kalau gelombang radionya diam, berarti kehidupan di luar angkasa memang nggak ada. Sebagai solusi, kita perlu bikin teleskop raksasa yang bisa mengambil foto langsung dari planet yang mungkin berpenghuni. Dengan memperbesar fotonya, kita akan bisa melihat kota asing dengan bangunan tinggi dan banyak antena. Tapi sampai saat ini, kita belum bisa mengamati sampai ke situ. Kita bisa aja kan memotret Mars dan satelitnya, tapi kualitas gambarnya malah mengecoh. Misalnya saja, Sidonia, kelihatannya kayak ada bentuk wajah manusia di planet merah. Hal ini langsung dihubung-hubungkan dengan peradaban kuno di Mars yang telah membuat patung atau tugu. Teori yang lebih bombastis justru menyatakan objek ini sebagai fosil manusia raksasa yang seluruh tubuhnya terkubur di bawah pasir. Padahal sebenarnya itu cuma bukit. Angin kencang telah menghasilkan cekungan di area bukit, lalu sebagian orang menganggapnya sebagai mata dan mulut manusia. Contoh lainnya yaitu monolit di Phobos, satelit Mars. Ada rumor yang menyatakan kalau di Phobos terdapat batu halus raksasa hampir setinggi piramida Khufu. Kemudian muncul banyak teori soal peradaban yang membangunnya. Tapi ternyata objek itu cuma batu. Banyaknya bintang dan planet sangat memungkinkan adanya kehidupan lain di luar sana. Kenapa makhluk luar angkasa nggak datang ke bumi aja? Kalaupun memang ada, mungkin karena kita telah mengira proses perkembangan kehidupan di seluruh alam semesta berlangsung dalam skenario yang sama. Bentuk kehidupan sederhana muncul, kemudian terjadi evolusi, lalu peradaban kian maju dan teknologinya makin canggih. Nah, sama seperti di bumi, di planet lain pun juga terjadi bencana yang kemudian memicu kepunuhan massal. Contohnya meteorit. Mungkin suatu peradaban di luar sana telah siap menjelajahi luar angkasa, tapi kemudian ada meteorit besar sama seperti petaka yang telah memusnahkan dinosaurus dari bumi. Lalu kehidupan di sana dimulai lagi dari nol. Selain itu, semakin maju suatu peradaban, semakin riskan juga mereka akan terpuruk dalam kehancuran. Kemungkinannya, para ilmuwan yang lagi bereksperimen dengan mesin seperti Large Hadron Collider tiba-tiba menciptakan lubang hitam. Objek ini kemudian menelan semua benda lain di sekitarnya dan terus membesar. Seluruh kota yang berteknologi super canggih plus seisi planet akhirnya lenyap. Kemungkinan lainnya misalnya perjalanan melalui wormhole atau lubang cacing. Terowongan dalam ruang waktu ini bisa menghubungkan alam semesta yang berlainan. Alien bisa saja melakukan perjalanan melewati lubang ini, kemudian nggak tertarik lagi untuk kembali ke habitat asalnya. Tapi bisa juga sih kehidupan di bumi memang unik. Lokasi tata surya kita sudah sangat pas di galaksi Bima Sakti. Di galaksi ini, ledakan supernova terus-terusan terjadi. Radiasi yang dihasilkan bisa menghancurkan berbagai objek hingga sangat jauh. Tapi tata surya kita terletak di orbit galaksi yang sangat pas, sehingga bisa terlindung dari ledakan tersebut. Faktor lainnya yaitu bulan. Menurut teori pembentukan bulan, sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, meteorit seukuran Mars menabrak bumi. Kalau arah benturannya lurus, bumi bisa-bisa hancur lebur. Dan kalau meteorit itu cuma nyerempet bumi, serpihannya akan berterbangan di angkasa. Tapi titik benturannya sangat tepat sasaran, sehingga sebagian meteorit tetap berada di orbit bumi, lalu menghasilkan bulan. Satelit alami kita kemudian menstabilkan rotasi bumi dan memanaskan intinya dengan gaya gravitasi. Baru kemudian bumi menghasilkan medan magnet yang bisa melindungi kita dari angin surya. Ilmuwan lain meyakini biokimia dari bentuk kehidupan di luar bumi bisa saja berlainan. Komponen utama di tubuh kita terdiri dari karbon dan air. Tapi karbon bisa diganti dengan silikon atau fosfor, dan air bisa diganti dengan amonia atau metana.
Atom-atom ini bisa membentuk molekul dengan rupa yang berbeda, kemudian menyatu dan menghasilkan organisme hidup. Kalau unsur pembentuknya seperti ini, bentuk kehidupannya juga tentu berlainan dari bumi.